Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divya Monika, NIM 2102400084, mata kuliah Manajemen Isu dan Krisis. Dalam pertemuan pertama, saya akan membahas tentang evaluasi krisis media. Memahami krisis manajemen. Krisis manajemen adalah suatu konsep yang mencakup serangkaian strategi dan tindakan yang dirancang untuk mengelola situasi darurat atau krisis yang dapat mengancam operasional, reputasi, atau keselamatan suatu organisasi. Pendekatan ini melibatkan identifikasi potensi resiko, pengembangan rencana tanggap darurat, pelatihan personel, dan komunikasi efektif untuk mengurangi dampak negatif. Penyebab krisis manajemen dalam bisnis. Krisis manajemen dalam bisnis dapat dipicu oleh berbagai faktor termasuk: pertama, bencana alam. Kejadian alam seperti gempa bumi, banjir, atau badai dapat menyebabkan krisis manajemen yang memerlukan respon cepat dan efektif. Kedua, kegagalan operasional. Masalah dalam rantai pasokan, kegagalan teknologi, atau kelalaian operasional dapat menyebabkan krisis manajemen dalam bisnis. Ketiga, keamanan dan kejahatan. Ancaman terhadap keamanan fisik atau siber, seperti serangan siber atau tindakan kriminal, dapat menciptakan krisis manajemen yang memerlukan penanganan khusus. Keempat, isu produk atau layanan. Produk cacat, masalah kualitas, atau kontroversi terkait layanan dapat menciptakan krisis reputasi yang memerlukan manajemen krisis yang efektif. Kelima, krisis keuangan. Kesulitan keuangan, kebangkrutan, atau skandal keuangan dapat menjadi pemicu krisis manajemen yang mempengaruhi stabilitas bisnis. Pemulihan pasca krisis adalah proses penting dalam menghadapi insiden atau kejadian yang mengganggu operasi bisnis, terutama dalam konteks manajemen keamanan pangan. Dalam industri makanan dan minuman, krisis seperti kontaminasi produk, kegagalan keamanan pangan, atau bencana alam dapat memiliki dampak serius, tidak hanya pada keberlanjutan operasional perusahaan, tetapi juga pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Penilaian dampak krisis. Langkah pertama dalam pemulihan pasca krisis adalah melakukan penilaian dampak krisis terhadap operasi bisnis Anda. Ini melibatkan evaluasi kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh krisis terhadap rantai pasokan, produksi, distribusi, dan reputasi merek Anda. Pertama, evaluasi kerugian materi. Mengidentifikasi kerugian materi seperti produk rusak atau produk hilang, infrastruktur yang rusak, atau kerugian keuangan yang timbul akibat krisis. Kedua, pengaruh pada rantai pasokan. Menganalisis dampak krisis terhadap rantai pasokan Anda, termasuk pasokan bahan baku, proses produksi, dan distribusi produk jadi. Ketiga, penilaian reputasi dan kepuasan pelanggan. Mengevaluasi dampak krisis terhadap reputasi merek dan kepuasan pelanggan, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memulihkannya. Dengan melakukan penilaian dampak krisis secara komprehensif, Anda dapat mengidentifikasi area-area yang perlu diprioritaskan dalam proses pemulihan. Perencanaan pemulihan. Selanjutnya, Anda perlu merencanakan strategi pemulihan yang efektif berdasarkan penilaian dampak krisis yang telah dilakukan. Perencanaan pemulihan harus mencakup langkah-langkah spesifik untuk mengatasi kerusakan, mengembalikan operasi normal, dan memperbaiki reputasi bisnis Anda. Pertama, prioritaskan tindakan darurat. Tentukan tindakan darurat yang perlu diambil segera untuk menghentikan kerusakan lebih lanjut dan melindungi karyawan, pelanggan, dan aset perusahaan. Kedua, rencanakan komunikasi krisis. Siapkan rencana komunikasi krisis, serta jelaskan dan efektif untuk berkomunikasi dengan karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiga, identifikasi sumber daya tambahan. Identifikasi sumber daya tambahan yang mungkin diperlukan selama proses pemulihan, termasuk personil tambahan, fasilitas cadangan, atau dukungan ahli. Dengan merencanakan pemulihan dengan cermat, Anda dapat memastikan bahwa operasi bisnis Anda dapat pulih dengan cepat dan efisien setelah menghadapi krisis.
Implementasi tindakan pemulihan. Selanjutnya, Anda perlu mengimplementasikan tindakan pemulihan yang telah direncanakan untuk memulihkan operasi bisnis Anda. Ini melibatkan koordinasi dengan tim internal dan eksternal untuk melaksanakan rencana pemulihan dengan efektif. Pertama, tindakan perbaikan infrastruktur. Lakukan perbaikan pada infrastruktur yang rusak atau terpengaruh oleh krisis seperti pabrik, gudang, atau fasilitas penyimpanan. Kedua, reaktivasi rantai pasokan. Bekerja sama dengan pemasok untuk memulai kembali pasokan bahan baku dan bahan penolong yang diperlukan untuk produksi. Ketiga, komunikasi dengan pemangku kepentingan. Tetap berkomunikasi dengan pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan update tentang progres pemulihan dan mengatasi kekhawatiran mereka. Dengan mengimplementasikan tindakan pemulihan dengan tepat waktu dan efektif, Anda dapat meminimalkan dampak negatif dari krisis terhadap bisnis Anda. Evaluasi dan pembelajaran. Langkah terakhir dalam pemulihan pasca krisis adalah melakukan evaluasi terhadap respon Anda terhadap krisis dan mengevaluasi pelajaran yang dapat dipetik untuk meningkatkan kesiapan dan respon di masa depan. Pertama, evaluasi respon krisis. Tinjau kembali respon Anda terhadap krisis termasuk keefektifan rencana pemulihan, komunikasi, dan koordinasi tim. Kedua, identifikasi pelajaran yang dipetik. Identifikasi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman krisis termasuk kekurangan dalam rencana pemulihan, proses komunikasi yang berkurang efektif, atau kerentanan dalam rantai pasokan yang perlu diperbaiki. Ketiga, peningkatan rencana krisis. Gunakan pembelajaran dari pengalaman krisis untuk meningkatkan rencana krisis Anda di masa depan. Perbarui prosedur, identifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan selalu siap untuk menghadapi kemungkinan krisis berikutnya. Pelatihan dan kesadaran. Lakukan pelatihan reguler dengan karyawan Anda untuk meningkatkan kesadaran dan krisis